Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang saya merekamnya sore jam 5 sore lewat 12 menit. Saya merekam untuk mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan otomotif untuk materi transmisi manual. Khusus pada sesi ini saya akan membahas tentang cara kerja transmisi manual. Kita akan melihat video ini, kemudian saya di sela-sela penyetelan video ini saya juga akan menjelaskan bagaimana apa nama komponennya, kemudian fungsinya dan bagaimana cara kerjanya. Kita mulai ya. Ini di sini ada judul How Manual Transmission Work, diambil dari ini websitenya. Nah, pada saat ini sudah tampak ada roda gigi. Ini roda gigi, satu diameternya besar dan diameternya kecil. Kemudian di sini diberi keterangan bahwa di sini ada poros output, di sini ada poros input. Apa itu poros input, Bu? Apa itu poros output, Bu? Poros input ini nanti putaran engine. Ketika engine sudah hidup berarti menghasilkan putaran tadi diteruskan melalui poros input dari transmisi. Poros input itu langsung ditemukan dengan flywheel. Kan kalau di awal tadi kita belajar bahwa ada engine untuk pemindah tenaga, ada engine. Putaran engine ini kita mau meneruskan ke roda agar kendaraan dapat bergerak. Nah, tenaga dari engine ini melalui beberapa sistem pemindah tenaga ya. Di awal itu kemarin ada kopling, setelah kopling ada transmisi manual, kemudian ada poros poros propeller, kemudian ada poros roda atau axle shaft, baru kemudian diteruskan ke roda. Nah, kita masuk kepada komponen kedua, sistem pemindah tenaga. Setelah kopling, kita ketemu dengan transmisi. Nah, poros input ini nanti terhubung melalui flywheel. Nah, putaran dari engine ke transmisi itu bisa diputus, bisa dihubungkan melalui kopling. Makanya kopling tadi berfungsi di awal, sebelumnya kita sudah pelajari bahwa kopling itu fungsinya untuk memutuskan dan menghubungkan putaran dari engine ke transmisi. Kenapa harus diputuskan? Agar pada saat terjadi pemindahan gigi melalui tuas persneling, maka putaran tersebut dilakukan dengan cepat dan lembut, tidak membuat mesin menjadi mati, gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah ada komponen input. Sudah dibayangkan ya, input itu nanti ada hubungannya dengan flywheel. Dihubungkan putarannya ke transmisi melalui kopling, kemudian putaran tadi yang melalui input akan diteruskan melalui poros output. Poros dengan poros ini tidak bertemu, tetapi yang dihubungkan melalui roda gigi. Di sini ada roda gigi besar memutar roda gigi kecil memutar roda gigi besar. Nah, kalau roda gigi kecil ini memutar gigi roda besar, bisa dibayangkan bahwa putaran poros output lebih lambat dari poros input. Kenapa bisa, Bu? Coba kita lihat ya. Kalau ini diputar satu kali, ini juga berputar ya. Ini berputar satu kali. Apakah ini berputar satu kali? Tidak. Kenapa? Karena jumlah gigi yang ada di sini lebih sedikit atau jumlah gigi yang ada di sini lebih banyak. Di sini 10 gigi, di sini 20 gigi. Ini satu putaran ada melewati 10 gigi,
melewati 10 gigi daripada yang jumlahnya 20, berarti masih separuh. Artinya di sini putarannya lebih lambat. Oke? Kita lanjut. Nah, kemudian ini putarannya ya. Kalau ini searah jarum jam, otomatis ini gigi yang memutar dan ini gigi yang diputar. Kalau gigi yang memutar itu arahnya searah jarum jam, maka gigi yang diputar otomatis akan berlawanan arah jarum jam. CW dan CCW. CW itu clockwise, arah putarannya searah jarum jam. Kalau ini CCW, counter clockwise, kebalikan dari atau berlawanan arah putaran jarum jam. Kita lanjut. Nah, di sini diilustrasikan bahwa di sini ada tempat. Biasanya orang bilang namanya gearbox. Gearbox itu kotak tempat beberapa gigi yang ada di dalam box tersebut. Biasanya mereka bilang gearbox ya. Oke, di sini ada poros output. Nah, kalau zaman dulu perpindahan gigi masih menggunakan gigi yang rata begini ya. Nih, gigi yang rata, lurus. Ini namanya kalau tidak salah roda gigi spur. Nanti kalian cek karena kan ada saya beri materi di sebelumnya kan. Sebelumnya jenis-jenis dari roda gigi ini spur. Jadi kalau kita menggeser tuas persneling gigi itu kita sedang menggerakkan gigi ini. Nah, tipe ini gigi lurus ini atau spur, yang digeser adalah giginya. Oke. Nah, di sini ada poros input, di sini ada poros output. Nah, kucing saya lagi nyanyi. Di sini tertulis pertautan untuk gigi 1, bahwa ini sama ini disebut namanya gigi 1. Kalau ini berputar, karena ini satu poros, ini otomatis ini berputar, maka ketika ini berputar, maka bagian atas juga berputar. Tapi putarannya berbeda, karena yang nyangkut giginya adalah gigi yang ini. Meskipun mereka bertaut, tapi putaran yang dikeluarkan adalah putaran yang ini, gigi 1. Nah, ini ya. Ini giginya yang digeser. Tadi gigi 1, sekarang kita mengarah ke gigi 2. Oke. Nah, kita lihat dari atas. Nah, ternyata gigi 1 ini bertautan dengan gigi yang 1 yang ini. Ini lebih besar di poros output. Maka jumlah putaran yang berputar adalah berdasarkan pertautan gigi yang ini. Yang ini tidak, karena tidak bertaut gitu ya. Nah, jikalau di sini diputar 2000 rpm, tadi saya bilang gigi kecil memutar gigi yang besar mengakibatkan putaran menjadi lambat karena jumlah gigi yang di sini lebih kecil dari gigi yang bagian atas. Kita perhatikan. Geser ke gigi 2. Ke gigi 2 di sini tidak ada hubungan, di sini ada hubungan. Ini ikut berputar karena ini satu poros. Ya. Ketika di sini 2000 rpm, ternyata gigi besar ini memutar gigi kecil mengakibatkan putaran yang di sini lebih cepat, maka lebih besar. Kalau tadi kebalikannya, lebih kecil. Coba kita lihat lagi di sini.
2000 rpm, di sana 1000 rpm, lebih kecil, separuhnya atau separuh lebih lambat. Nah, kalau yang ini menjadi lebih cepat karena gigi ini jumlah giginya lebih banyak memutar jumlah gigi yang lebih kecil, ya. Ini input, ini output. Akhirnya di sini masuk, di sini putaran output nanti diteruskan ke poros propeller. Nah, ini yang tadi cukup sederhana. Nah, sekarang ini yang lebih kompleks lagi susunan giginya, ya. Di sini malah ada 3 poros, ya. 1, 2, 3. Yang ini poros input yang hubungannya dengan putaran engine. Kemudian di sini ada counter gear, counter shaft. Ini input shaft, ini counter shaft, yang ini output shaft. Kalau ini kalau ini counter gear tuh gigi kebalikan, ya. Kalau shaft bicaranya ini, kalau counter gear berarti bicaranya tentang giginya, ya. Gear, G E A R. Kita lihat, ya. Di sini nanti ada hubungannya dengan tuas persneling, ya. Kita lihat. Sudah tidak ada musiknya. Ada input shaft, kemudian ada counter gear, satu poros ini. Jadi begini, nanti pada saat kita sekolah, semoga cepat, ya. Nanti kita melakukan pembongkaran untuk mengetahui isi transmisi itu ternyata memang terdiri dari gigi-gigi. Ada yang giginya bisa dilepas dari poros, ada yang giginya satu poros banyak seperti counter gear ini, ya. 1, 2, 3, 4 banyak, tapi giginya ini tidak bisa dilepas. Yang bisa dilepas malah yang ini pada output shaft, dilepas satu-satu gitu, ya. Makanya ketika poros input ini diputar, karena gigi ini bertaut dengan counter gear yang ada di counter shaft ini, maka karena ini semuanya jadi satu, tidak bisa dilepas, maka ketika ini diputar semua, karena satu poros, maka semua gigi akan berputar. Kita lihat. Nah, ini dia. Dia bilang friction clutch. Dia bilang di situ tulis friction clutch, kopling gesek. Clutch itu kopling, friction tuh gesek, kopling gesek. Oh, ada jalan. Ini ada kopling gesek yang memutuskan dan menghubungkan putaran dari engine ke transmisi. Ini pada saat belum terhubung. Nah, ini disengage. Ini belum terhubung nih. Berputar semua, ya. Selanjutnya di sini ada gigi dog clutch, gigi apa sih namanya? Gigi kopling. Nah, ini nih sebentar. Tadi kan kita melihat gigi yang lurus, ya. Kalau gigi lurus, giginya yang digeser. Nah, kalau yang sekarang ini gigi kan miring nih semua nih. Helikal, bentuknya helikal. Miring gitu, ya. Ini tidak bisa digeser. Coba bayangkan ketika ini kita pindah ke sini, ya. Ketika ini digeser, misalnya giginya itu ada di sini, ini yang ini, ya, di sini. Ketika mau menghubungkan ke sini, gigi ini akan digeser ke sini. Karena giginya ini miring, otomatis bisa bayangkan, ya, giginya akan rompal. Makanya, ya, yang melakukan
perhubungan adalah ini, synchromesh atau bahasa Inggrisnya synchronizer. Dia digerakkan bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ada 2 synchromess ini ya. Nanti synchromess ini bisa melayani 2 gigi. Satu synchromess ini melayani 2 gigi. Kalau ini nanti ada poros input, memutar gigi ini, otomatis poros ini berputar karena karena sifok, ini ada sifok ya. Garpu yang memindahkan synchromess ini ke kiri atau ke kanan. Kalau dia ke kiri, berarti putaran ini tadi yang akan dihasilkan adalah putaran gigi yang ini. Tapi Bu, ini berputar semua. Iya, mereka berputar. Kenapa? Tadi saya bilang kalau gigi yang ini tidak bisa dilepas dari poros. Kalau gigi yang ini bisa dilepas dari poros. Oleh karena itu dia berputar, gigi yang lain berputar, ikut berputar, tapi berputar terhadap poros saja. Dia tidak ikut memutar poros yang ini. Gimana ya caranya menjelaskan? Jadi nanti dia itu berputar begini ya. Ini gigi, ini poros. Jadi dia kalau ada gigi yang memutar, ini diputar ya. Diputar, tapi dia tidak memutar ini. Nah, kalau gigi yang ini, karena ini tadi terhubung ke sini, maka ketika dia dikunci, ini berputar, dia akan memutar poros. Ya. Kalau gigi yang lain ikut berputar, tapi dia berputar terhadap poros. Ya. Jadi ada berputar terhadap poros, ada yang memutar poros. Oke? Kita lanjutkan. Nah, pada saat ini tadi sifok tadi, garpu pemindah menuju ke gigi. Ini kalau kita lihat ini ya, kita bisa juga melihat mengamati gini ya. Gigi, kalau kita lihat dari sini ada gigi, kita fokus ini nanti dulu ya. Ini input shaft, ini poros out. Ini poros input, ini poros output, ini poros counter. Kita fokus pada gigi yang sebelah sini dulu. Ya. Kalau kita lihat konstruksinya, yang mana gigi 1 Bu, yang mana gigi 2, yang mana gigi 4, mana gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan gigi 4. Nah, kalau kita lihat di sini, gigi 1 adalah gigi yang paling besar. Kalau kita analogikan dengan sepeda motor, gigi 1, 2, 3, dan 4. Kalau gigi 1 itu, menurut kalian putarannya lebih lambat apa lebih cepat dibanding gigi 4? Pasti lebih cepat gigi 4. Ya. Nah, tadi saya bilang bahwa gigi kecil memutar gigi besar mengakibatkan putarannya lambat. Nah, kalau kita lihat di sini, gigi yang paling besar adalah yang ini. Di bawahnya ini lagi yang mana? Ini. Lebih kecil lagi? Ini. Yang paling kecil? Ini. Berarti yang bagian atas ini yang ada hubungannya dengan poros output, ini gigi 1, ya, di batasnya. Ini gigi 2 di batasnya.
Ini gigi 3 batasnya, dan ini gigi 4. Satu sinkromes ini melayani dua gigi. Gigi 1 dan gigi 2. Sinkromes yang satu ini melayani gigi 3 dan gigi 4. Tidak ada pergeseran gigi, ya. Yang menggeser adalah sinkromes. Sinkromes itu isinya malah ada 5 komponen di dalamnya, ya. Nanti pada saat kita ketemu kita akan melakukan pembongkaran. Yang penting sekarang sudah tahu prinsip kerja dari transmisi manual. Kita lanjut ya. Karena nanti kita akan berbicara tentang aliran tenaga. Jadi ada aliran tenaga yang diteruskan dari engine ke transmisi. Kita lihat, saat ini adalah gigi 1. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang aliran tenaga. Putaran dari engine ini berputar ya. Ini kan berputar. Berputar begini ya. Nah, kalau ini berputar, karena ini nyangkut giginya di sini, maka ini otomatis akan berputar. Ya. Nah, karena tuas persneling diarahkan ke gigi 1, yang dilakukan oleh sinkromes, maka aliran tenaga ini tidak bisa kita lihat, wah di situ ada aliran mungkin seperti air atau ada warna merah, bukan. Jadi kita membayangkan bahwa di situ ada aliran tenaga dari poros input menuju counter gear. Kemudian counter gear karena persneling tadi diarahkan ke gigi 1, maka putarannya ini, aliran tenaganya ini dari gigi 1 ini ke gigi 1 poros output. Oh ya, kemudian saya tambahkan begini. Ini tadi gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Nah, di sini ada counter gear, bukan counter shaft yang ini poros. Kalau counter gear tuh yang gigi-giginya. Nah, gigi 1 ini paling besar. Kalau counter gear dia yang paling kecil. Coba dilihat ya. Ini yang paling besar di sini. Berpasangan dengan yang paling kecil, gigi 4. Kemudian turun lagi agak kecil. Turun lagi agak kecil. Yang ini paling kecil. Berarti counter gear itu merupakan kebalikan dari main gear. Main gear tuh ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada main gear, ada counter gear. Ini input gear, ya, gigi input, ya. Nah, untuk sementara ini belum ada fungsinya. Kalau di konstruksi transmisi yang lain, justru di sini dia menjadi gigi yang kecepatannya paling tinggi karena giginya yang paling kecil dibandingkan ini kecil. Tapi ini konstruksinya yang lain ya. Nanti kalau kita pakai, yang punyanya Suzuki ST100. Itu juga cukup sederhana susunan giginya, pasti kalian akan mengerti karena kita nanti akan menghitung untuk membuktikan bahwa putaran poros input itu bisa berbeda dengan putaran output dikarenakan ada gigi-gigi ini. Oke, kita lanjut ya ke aliran tenaga tadi. Poros masuk melalui poros input, karena ini gigi input ini tidak terhubung dengan gigi output, maka putaran diteruskan ke gigi counter. Karena tadi sinkromes terhubung ke gigi 1, maka aliran tenaganya diteruskan melalui counter gear. Ini ya. Kalau ini main gear 1, main gear 2, main gear 3, main gear 4. Kalau di sini counter gear 1, counter gear 2, counter gear 3, counter gear 4. Ingat, yang besar selalu berpasangan dengan yang kecil. Ini yang kecil berpasangan dengan yang besar. Demikian seterusnya. Oke. Nah, karena tadi sinkromes terhubung ke gigi 1, maka aliran tenaga tadi dari counter gear 1 diteruskan ke main gear 1. Maka gigi inilah yang memutar poros. Ya. Jadi ada poros di sini ya, satu poros, satu batang.
satu batang di sini. Di sini ada nih ya, gigi 1, 2, 3, 4. Di sini yang paling kecil, di sini yang paling besar. Maka gigi ini yang memutar poros. Yang lainnya ikut berputar, tapi dia berputar terhadap poros, ya. Tapi dia tidak memutar. Yang memutar hanya gigi 1, karena sinkromes tadi sudah dihubungkan ke gigi 1. Lihat ya. Lihat tuh ya. Semua berputar. Tapi sebenarnya yang memutar poros output adalah gigi 1. Nah, ini disengage. Nah, disengage itu ketika pedal kita mau memindahkan tuas persneling, kita harus menginjak pedal kopling supaya kita bisa menggeser tuas persneling, yaitu menggerakkan sinkromes menuju, kan dari gigi 1 pasti ke gigi 2 gitu ya, menuju ke gigi 2. Kita lihat tadi ya, sinkromes melayani 2 gigi, gigi 1 dan gigi 2. Nah, sekarang sinkromes melalui tuas persneling kita arahkan menuju ke gigi 2. Maka aliran tenaga, kalau gigi 1 tadi ini sinkromes ke sini, aliran tenaganya dari input ke counter gear menuju ke counter gear 1, naik menuju main gear 1, keluar. Nah, kalau di sini yang sinkromesnya dihubungkan ke gigi 2, maka aliran tenaganya dari input gear terus ke counter gear, karena sinkromes tadi berada di gigi 2, maka aliran tenaganya diteruskan. Nah, karena ini terhubung di sini, maka diteruskan naik, keluar. Demikian juga dengan gigi 3. Kalau ini digeser ke sini oleh tuas persneling, maka aliran tenaganya dari input menuju ke counter gear, dilanjutkan ke counter gear 3, menuju ke main gear 3, keluar. Keluar tuh maksudnya output ya. Demikian juga yang 4. Aliran tenaganya dari input gear, counter gear, karena sinkromesnya digeser ke 4, maka aliran tenaganya menuju ke counter gear 4, naik ke main gear 4, kemudian keluar. Ingat, semuanya tetap berputar. Ya. Kenapa dia harus ke bawah, Bu? Karena input ini tidak terhubung dengan output. Yang menghubungkan adalah poros counter melalui gigi-gigi ini. Paham ya? Paham, Bu? Disengage. Oke, itu gigi aliran tenaga gigi berapa ini? Gigi. Oke, sekarang kita mau masukkan ke gigi 3. Aliran tenaganya seperti itu. Gigi 4 seperti itu. Oke, sudah dapat gambaran ya. Nah, kalau kita lihat dari 3 dimensinya, ini tadi netral, ini dihubungkan ke gigi 1, maka ini akan mendorong si sinkromes ke gigi 1. Mundur berarti oke, dipindah lagi 3 ke 4. Oke. Demikian cara kerja dari transmisi manual yang tadi saya kira cukup sederhana. Tadi saya sudah menyebutkan yang mana poros input, poros counter, poros output, input shaft, counter shaft, sama output shaft.
yang mana main gear, yang mana main gear, yang mana counter gear, gitu ya. Yang mana sinkromes, yang mana garpu pemindah. Oke. Nah, tugas kalian saya minta tolong dibuat gambar aliran tenaga gigi 1, gigi 2, dan gigi 3. Gampang saja kok. Coba kita lihat sini ya. Nah, ini gigi 1. Gigi 1 kalian nanti gambar begini ya. Bukan digambar giginya miring-miring begini, bukan. Jadi di sini ada poros, terus ada gigi. Oke, coba saya buatkan ya. Seperti begini. Oke. Nanti kalian buat gambar seperti ini. Ya. Sesuai dengan gambar yang ada di video. Buat garisnya seperti ini aja. Nih. Ini input, kemudian ini ada input gear. Aduh, ini terbalik nih. Input gear, ini counter gear. Counter gear 1, counter gear 2, counter gear 3, counter gear 4. Yang ini main gear 1, main gear 2, main gear 3, main gear 4. Oke. Nah, aliran tenaga gigi 1. Buat dasar gambarnya seperti itu. Kita sekarang mau buat aliran tenaga gigi 1. Oke, kemudian ini masih merekam enggak? Nah, kemudian kamu beri nah, kalian beri seperti ini aliran tenaganya ya, diberi keterangan input, output, counter gear, kemudian aliran tenaganya ini ya, saya tulis aliran tenaga gigi 1. Nah, buat dulu gambar dasarnya yang merah ini, kemudian aliran tenaganya buat yang seperti yang hijau ini. Dari input terus turun ke samping, cari ke gigi 1, naik, baru ke luar. Gampang kan? Nah, ini aliran tenaga gigi 1.
aliran gigi tenaga 2, aliran tenaga gigi 2, buat gambar seperti merah begini. Kemudian yang baru ya. Jadi nanti ada 4 gambar. Ada 4 gambar. Ini gambar yang pertama, aliran tenaga gigi 1. Nah, gambar yang kedua buat lagi seperti yang merah ini susunannya. Tapi yang hijaunya bukan begini. Yang hijaunya nanti kamu bisa lihat di video. Di video udah jelas kan? Kan sama seperti ini di video ini gigi 1 tadi ini kan bentuknya ya. Paham ya? Nah, kalau oke lah kita lihat di sini ya. Gigi 2. Gigi 2 itu karena gigi 1 2 3 4 di sini, maka aliran tenaganya nanti gambar yang baru loh ya, bukan ini ya. Satu aliran tuh satu gambar. Jadi ada 4 gambar nanti ya. Ini saya kasih contoh aliran tenaga yang gigi 2. Aliran tenaganya ikutin yang hijau ya. 1 turun ke 2 naik baru ke sana. Ya. Sudah paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham harus paham. Karena nanti ini gampang kok, nanti dilihat di video langsung ada. Lihat yang garis-garis merahnya itu ya. Saya minta ada tanda panahnya. Oke? Saya harapkan kalian sudah mengerti. Kemudian saya harapkan juga kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Saya sangat ingin sekali langsung mengajar kalian. Kalian pun pasti sangat ingin langsung memegang transmisi, belajar tentang transmisi, membongkar tentang transmisi, semuanya mau sekolah. Maka kalian harus tetap menjaga semangat untuk belajar meskipun masih secara virtual. Saya tunggu tugasnya. Oke? Pesan saya, jaga kesehatan, jangan banyak bergadang, dan jaga keselamatan diri kalian semua. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dah.